Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama saya juga Karyo di segmen Kumpul Kepo. Kalau sudah kumpul pasti Kepo. Nah, kali ini kita mau ngepoin siapa nih, Mas Eko? Nah, kali ini mungkin agak beda. Agak beda, legend. Nah, bisa dibilang legend. Ya, Legend benar. pengalamannya, legend juga orangnya nih. Ya. Mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu. Benar sekali. Nggak tahu beliau ini siapa, tapi Nah. kalau udah disebutin Nah, Baru tahu. baru Baru tahu. tahu. Satu kendal pasti Ini tahu. Kalau nggak tahu Gen Z. Nah, Gen Z ya, Gen Z. Ya, Nah, tidak oke nih, lagi. mau langsung disepil nggak nih? Boleh langsung saja. Nah, buat teman-teman khususnya di warga Kendal pasti udah nggak asing lagi yang namanya Radio Sahara. Ini kita bukan undang Mbak Raranya ya. Atau Mas Noli, benar Iya. ya. Ini kita mengundang orang di balik layar Radio Sahara yang sering kalian tuh dengerin pagi, siang, malam, wis sak karepmu tak ngrungokne jam berapa. Nah, di sini udah kedatangan tamu istimewa. Oke, perkenalan dulu Bapak. Ya, Oh. nama saya Toto. Pak Ya. Toto. Ya. Kalau kompletnya Bonaventura Sri Hartoto, tapi lebih familiar atau sehari-hari dipanggil Toto. Yeah. Namanya keren banget, Pak. Wah. Bonaventura, wes. Aku pernah denger nama bos saya dulu juga Bonaventura. Sama berarti ya? Sama. Kalian itu Teddy, ini Toto beda-beda. Oh, beda berarti. Nanti bakal bos juga nih. Oh, Gitu. alhamdulillah. Apa namanya, Pak Toto nih di Radio Sahara sebagai apa sih? Kalau saya Kalau penyiar kan kebetulan bukan pasti ya? bukan. Habis nanti waktu saya untuk kesana kesini. Kebetulan saya diberi mandat oleh Bapak itu untuk mengelola Radio Sahara, khususnya di bagian konten penyiaran. Oke. Sekaligus juga general marketing, terutama untuk mencari sumber penghasilannya itu. Jadi saya penjaga gawangnya di sini untuk itu. Iya. Sebentar Pak, dimandati Bapak. Iya. Bapak ini bapaknya Bapak, bapaknya Pak Toto itu siapa? Kok bisa memandati jenengan? Iya. Nama Bapak ini Pak Tatang Sutarno. Pak Tatang. Ya, Sutarno, Pak oke. Tatang. Biasa familiar dipanggil Pak Tatang. Pak Tatang. Jadi sekarang sudah berumur tahun 2024 ini 84 tahun. Wah, Jadi alhamdulillah sudah panjang sepuh. umur. Tapi jangan salah, Oke. walaupun sepuh, pengetahuan beliau tentang kegiatan radio khususnya bagian yang teknik itu luar biasa. Karena sekitar tahun 70-an, 80-an belum ada FM, masih AM. Itu beliau istilahnya apa ya, yang menguasai atau yang membuat atau teknisi radio-radio yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini. Jadi 80% itu yang membuat. Ya. Bahkan saya pernah diceritakan itu beliau kalau malam itu ada telepon dari Purworejo, apa Cilacap atau Purwokerto, beliau datang. Entah hujan entah apa, datang. Itu keprofesionalan beliau. Oke. Gitu. Berarti maaf ya nih, Pak Tatang ini yang punya Radio Sahara. Pendirinya Iya, sekaligus sehari. yang punya otomatis lah ya Iya, pendirinya. betul, iya. Dan sekarang Bapak ini juga meneruskan tapi tadi Dapat mandat. Dapat bagian apa tadi penjaga gawang tadi ya. Nangkepi bola yang mau masuk atau Sini, ya cuan. sini. Kan nyari sumber penghasilan Betul. alias iklan ya. Kalau kita di radio tuh memang sumber penghasilannya dari iklan. Betul, gitu, dari iklan. Dari iklan. Sudah berapa lama Bapak ini? Mungkin saya tambahin ya. Penghasilan itu utama dari iklan. Dari iklan utama. Itu
entah radio, entah televisi, sumbernya itu dari iklan. Nah, memang ada bisnis sampingan, misalnya menerima suatu produk, kemudian melakukan penjualan, itu biasanya kan terima komisi-komisi. Ya, tapi yang pokok Besar, dari paling dulu sampai sekarang itu iklan. Iklan. Ya, entah media televisi, entah media radio, itu iklan. Ya sama seperti sekarang juga, Sama. walaupun perkembangan teknologinya itu berkembang, tapi pokoknya itu tetap iklan. Itu. Sudah berapa lama ini Pak Radio Sahara berarti berdirinya sampai Dihitung sekarang? ya. Aduh, Berdiri itu tahun 68. Mas Eko, Nah, ayo, aku nyanda. 2024 kurangi Ya. 1968. Wih, berapa tahun? 56. Nah, 6 tahun. makanya kita kalau mengadakan pertemuan-pertemuan radio se-Jawa Tengah ini termasuk Radio Legend. Legend ya. Iya. Saya ini mungkin Bapak nggak ngomong tapi saya Mas Eko yang sebagai pendengar setia itu mau bilang kan kita kan ya penilaiannya masing-masing ya. Benar. Radio nomor 1 di Kendal. Oh. Radio Legend. di Legend Kendal. ya. Mas Eko seringnya serahin Mbak Rara. Apa yang terngiang? Yang Mas Noli. Apa itu? Ya kan kalau nadanya itu kan hampir mirip semua ya Pak ya. Jadi kan kalau kita mungkin nggak sering dengar nih, ibaratnya kok sama saja gitu. Suaranya entah yang penyiar yang wanita atau yang laki-laki kok sama apa nggak ganti gitu atau mungkin sudah detail untuk nadanya atau gimana gitu kan. Jadi itu apa Pak Mas Noli sama Mbak Rara itu juga lama juga Pak? Lama, terutama Mas Noli. Dulu itu masuk tahun 80-an ya, tahun 80-an. Belum lahir. Belum lahir. Itu kemudian dia keluar kerja di suatu perusahaan perkayuan yang paling besar di Kabupaten Kendal ini. Kemudian ada pengurangan pegawai, masuk lagi ke kita lah. Tapi memang pada waktu dulu masuk lagi itu ada kendala yang agak mengganggu. Kalau dulu teknologinya kan masih pakai tape ya. Jadi siaran itu pasti ada operatornya untuk nyiapin lagunya pasti yang diminta ini. Memang penyajian lagu agak lamban. Nah, ya. Tapi sekarang ini teknologinya sudah berubah, jadi semuanya serba komputerisasi. Klik. Betul. Jadi satu orang penyiar itu kalau di Sahara ya, mungkin di radio lain sama saya tidak ngerti. Satu penyiar ini mempersiapkan terima telepon, mempersiapkan pilih lagu, dan sambil dia ngomong merespon monitor yang masuk. Itu harus. Ya. Berarti ngobrol sekalian mau request, sekalian jawab Itu. telepon. Makanya kalau cuma ngobrol jangan protes. Ya. Dan itu ini yang agak berbeda dengan radio yang lain. Mohon maaf, kalau di Sahara penyiar hanya boleh ngomong dibatasi 2 menit. Hanya 2 menit maksimal. Oh, ada durasi berarti. Semakin lama banyak ngobrolnya, pasti saya yang negor dulu. Karena apa? Bosen. Yang ngantri itu banyak. Oh. Sibuk ini line-nya telepon itu kan. Betul, tidak ada yang namanya line kosong itu tidak ada. Berarti kalau Nunggu misalnya dulu ngomong enggak? ada yang kan biasa Mas telepon Mas. Halo. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Sahara tercinta. Sahara tercinta. Iya. Biasanya kan gitu. Mbak minta lagu Mbak. Waalaikumsalam Mbak. Gitu kan. Terus kan nanti kan dia nyebutin tuh, kirim salam buat
ini Wah. Nah, Jadi. biasanya belum selesai kan Pak? Dan waktu titip salam ini, ya ini bagi monitor Sahara yang nanti melihat konten kita ini, saya terangin sekalian, kalau masuk ke Sahara itu mohon maaf bila terlalu banyak yang disalamin, itu pasti akan ditegur oleh penyiar. Karena juga itu terlalu durasinya terlalu panjang gitu. Jadi dibatasi, kemudian pasti penyiar setelah itu ngomong lagunya apa. Cara Motong ya. cara mengcutnya itu. Ya, tapi kalau lama masih belum bisa atau enggak mau masih ngomong sendiri, pasti di-cut. Ya, karena kasihan yang lain. Mungkin juga Pak telepon itu ya sambil nyari lagu ya. Iya. Dia di sambil nyari lagu. Tapi cepat biasanya, harus Iya, cepat. Itu tuntutan profesional. Sering dengar soalnya. Ya, soalnya dulu juga pernah Kak kan bikin. Iya. Dulu Ini saya sambil ngerokok enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. dulu kan tadi sudah cerita itu Iya. kan zaman di wartel. Di wartel gitu kan mau request ke Radio Sahara gitu kan. Sebelum waktu lagunya habis itu sudah langsung telepon. Itu pun nggak langsung bisa masuk Kak. Nanti pasti ada yang lain. Nah, kebetulan ya pasti wartel kan ada type itu radio gitu kan, dengan wah ada yang masuk, nanti nungguin lagi. Iya. Nungguin lagi gitu. Nah, berhubung sudah dapat masuk, nah senang kan kita, otomatis kan kayak dulu ya pengalaman orang telepon gitu kan, panik takut gitu kan, wah dapat gimana langsung ngomong, baru mau ngomong ini langsung persen habis. Nah, ini gini. Pengalamannya lucu itu. Saya sedikit nambahin informasi, sedikit bicara tentang teknik untuk masuk di Radio Sahara. Itu kalau di radio yang lain itu harus monitornya itu pakai radio. Jadi iya, tidak hanya HP. Jadi halo, dijawab apa tidak kita tidak tahu, jawabnya dengerin radio. Itu radio lain. Itu radio lain. Tapi kalau Sahara udah itu radio disampingkan, malah kalau dideketin nanti flashback. Nging. Frekuensinya nabrak. Betul, nabrak. Jadi mending ini radio dijauhin. Konsentrasi sama HP aja. Ini langsung jawab. Jadi lewat cara kayak telepon biasa aja. Itu teknologinya menang di situ. Jadi tak langsung ngomong tak. Habis itu lagunya apa? Lagunya ini udah diputarkan. Itu. Kalau ini Pak, selain request lagu lewat telepon aja atau ada media lain? Ada. Ini yang namanya ini kalau mungkin bagi radio zaman sekarang ini sudah ketinggalan zaman. Tapi justru itu Radio Sahara ini memikirkan memikirkan monitor supaya monitor itu tidak rugi. Ini contoh. Misalnya saya mengadain acara request lewat SMS atau WA ya. Ini saya ngomong SMS aja dulu, SMS. Kalau SMS ini masuk, enggak mungkin hanya 10. Pasti lebih dari 50. Dan itu tidak mungkin terbaca. Semakin lama numpuk hang HP-nya. Nah, saya tidak adakan itu, tetap saya pertahankan tradisi yang lama. Apa itu? Atensi namanya. Atensi itu jadi orang beli formulir, ditulis nama, salam untuk siapa, terus lagunya apa. Ini pasti dibaca. Nek ndak sekarang ya besok. Nek ndak besok ya malamnya ya besok lagi. Tapi pasti terbaca. Tidak mungkin tidak terbaca. Beli formulirnya di mana Pak? Di studio. Berarti otomatis. kita ke sana. Iya. Kita ngisi itu data pula. Formulirnya. Itu diisi. Salam buat Pak Toto, salam buat Pak Tatang dan lain-lain. Minta lagunya ini dikumpulkan, tapi nggak tahu nanti dibacanya kapan itu yang pasti dikumpulkan. tapi pasti baca. Kita tidak dengerin, tapi ini kan orang yang disalamin juga mendengarkan. Wong orang itu kalau sudah nyetel Sahara, ya ini mohon maaf.
jenengan ganti aja, misalnya ibu jenengan ya lagi masak nyeltek Sahara diganti, terus jenengan dimarahin. Karena itu yang nemenin. Apalagi yang biasanya yang tukang itu loh. Nah, betul. Jajal itu Pasti senengnya. masuk jadi partai ini, aja diganti. Dengerin itu waktu kecil kan, di sebelahku ada tukang ini tukang apa ini, pabrik tempe Pak. Oh, Kan memang apa ya, orangnya kan kita sibuk dengan yang lain, tapi itu kan muter terus lagunya kan. ya betul. Ah, udah pokoknya iklannya susu kuda. Ya, dulu ada. Terus sama Sekarang udah pengobatan Tapi itu. sekarang masih juga loh Kak. Kebetulan kan istri saya Sukoharjo Pak. Kalau di sana kan banyak sekarang peternakan gitu kan. Ya. Nah teman saya itu kerja. Ya. Terus ngomong ke saya, ibaratnya kan, gitu kan, tahu nggak radio saya itu di mana? Oh di sana saya tahu. Emang kenapa? Andalan pokoknya kalau setiap dari pagi sampai sore sampai saya pulang kerja, pokoknya kalau nggak Sahara itu kurang pokoknya gitu. Ini yang ngomong bukan saya loh ya. Ya, Ini maaf ini bukan Mbak gimmick sama juga, tapi masnya. ini pengalaman Memang bagi saya. pengalaman ya, memang kita kan kalau menilai kita sendiri kan nanti kesannya sombong ya, biar orang lain ya. Iya. Bukan menilai paslon sampai kemarin, bukan. Beda, itu beda. Nah, apa nih Mas Eko dulu pernah kirim-kirim salam misalnya, tolong cintanya dibalas ya. Pernah dulu yang apa? Ya itu pas di wartel itu dulu. Oh, mau kirim yang masih pesan. cinta monyet itu Ya. pokoknya kan, ibaratnya kan apa ya namanya? Udah kan pasti sambuan gitu pasti kan, banyak kan juga sambuan, ngapain aja gitu. berarti sedikit banyak Radio Sahara juga membantu perjodohan. Bener. Pasti Pak, pasti itu tuh. Cuman kan yang mungkin nggak ngaku aja. Nggak ngaku aja. Ini Pak, Bapak diceritain tadi kan sama Pak Tatang, beliau Ya. sejarahnya kenapa kok beliau itu teringin membuat siaran radio sejarahnya. Nah itu dari awal mulanya waktu muda beliau itu senang otak-atik elektronik. Berarti Pak Tatang kan waktu penjajahan ya udah ada ya? Bapak itu kelahiran tahun 40. Iya berarti penjajahan ini kan. Ya. Cuma kan belum nggak waktu itu ya belum nganu banget lah. Masih kecil ya. Ya, tapi kan tahu pergulaan apa negara Indonesia ini. Nah, pada waktu mudanya itu beliau itu senang otak-atik sehingga kebetulan pas waktu kalau tidak salah masih STM dulu, STM bukan SMK, STM itu ditawari untuk membantu seorang pengusaha elektronik yang buat salon, buat apa itu ditawarin. Nah, semakin berkembang dapat tawaran untuk buat radio. Ada orang yang pengen nganu radio lah. Kebetulan bapak ini diajak oleh ownernya perusahaan itu belajar juga. Nah akhirnya gadok jadi. Ya terus bapak mandiri dipercaya oleh beberapa pemilik radio untuk ngembangkan bisnis radio ini. Berarti kalau bapak ini lebih ke apa, teknisi ya Pak? Betul, teknisi radio, betul. Ini bapak kan bagian ini, kalau sekarang kan Sahara ada apa namanya digitalnya, streaming live itu kenapa Sahara itu dibuat streaming live itu tahun 2010. Jadi waktu itu saya sudah mengelola. Dulunya saya belum mengelola, saya masih kerja di luar. Dan saya ditarik oleh bapak, ditawarin. Ayo le jegur. Apa itu untuk membantu monitor-monitor kita yang berada di luar negeri khususnya para TKW itu. Ya, TKW. Kenapa gitu? Karena mereka itu
kalau merindukan Kendal, kalau merindukan keluarga, dan keluarga pengen mengontrol anaknya yang ada di luar negeri, istrinya, suaminya yang di luar negeri, itu kontrol. Oh, sudah nelpon, berarti di sana sehat, ya gitu. Ya kanan kampung halaman. Iya, betul. Bisa langsung Itu. request, kirim salam. Ya pokoknya kalau radio tuh kirim salam tuh number one. Pokoknya number one. Kalau ini Pak, apa namanya? Bapak deh, kalau tadi kan radionya 56 tahun ya. Iya. Kalau bapaknya sendiri berapa tahun udah pegang radio? Saya, Heeh. saya baru. Saya itu 2009. 2009. Saya belajarnya radio justru tidak di Kendal. Saya belajarnya itu di Banyuwangi ya. Di sini itu karena waktu di sini sebelum ada penawaran di Banyuwangi itu saya kerja di luar di luar radio. Kemudian ada penawaran itu, Bapak menawarkan ke saya. Berani enggak kamu ini ada penawaran untuk mengelola radio tapi di Jawa Timur. Jawa Timurnya mana? Banyuwangi. Berani, saya cuma bilang gitu toh. Maksud saya supaya saya juga mandiri gitu loh. Iya. Mental juga kan Ya, beda. saya sama istri berangkat ke sana. Istri bagian penyiaran. Kebetulan kalau istri kan di sini kan juga sudah biasa di bagian penyiaran. Oh, Ya, kalau saya kan basicnya kan marketing. Ya, di sana saya yang cari iklan. Nah, belajar loh. Iklan tuh piye? Kalau dulu kan saya marketingnya suatu produk ya, produk yang yang dalam bentuk yang barang gitu kan. Tapi kalau ini kan jasa. Lah ini saya perlu pembelajaran lagi. Ketemu oh cara menawarkannya gini. Saya combine itu kombinasi, saya kombinasikan dengan cara menjualkan barang suatu produk. Okay. Jadi barang dan jasa ini saya kombinasikan, ketemunya ini ya. Pada waktu itu jalan yang di Banyuwangi itu, bahkan saya berapa tahun Pak di sana? hanya 1 tahun. 2 tahun. Kok sebentar? Kebetulan Bapak di sini prosesnya nang Bali wae. Masake radio yang di sini. Kowe wis iso to? Bisa. Saya di sana setahun ya enggak ngerti ya, itu Tuhan yang ngatur ya. Okay. Kebetulan saya bisa gandeng produk-produk besar. Pada waktu itu produk-produk besar itu sangat susah masuk di sana. Itu namanya Radio Suara Arum Kamelia, disingkat Radio Raka FM Banyuwangi. Masih sampai sekarang masih. Masih. Nah, itu suatu produk apalagi nasional masuk ke situ susah banget. Saya terobosin pelan-pelan. Suzuki masuk. Terus produk punyanya Wingfood masuk. Teh Sosro itu yang paling susah. Saya terus ya itu kombinasi antara penjualan barang dengan penjualan jasa. Teknik itu tak pakai. Masuk akhirnya. Bahkan sampai ownernya Radio Raka ini pengen buka kafetaria, ya, kayak apa ya, kayak kantin. Warung itu, kayak kantin itu, Sosro yang backup, minumannya semuanya Sosro, ya, iya itu Kan itu suka kerjasama banget. besar itu. Iya, ya saya nggak tahu, sini tak gadok ke jalan, bahkan, Deal, ya. Gaji. Bahkan sebelum saya pamitan di sana ya itu ya istilahnya apa ya, masih gondeli saya, tapi ya Mesti ngaboti yang ini sini Pak. ya saya otomatis yang sini Nyon Sewu. Kalau yang sana itu kan yang punya kan memang orang kaya sih, juragan emas di Banyuwangi ya. Jadi kalau radionya itu istilahnya kalau off sampai Nyon Sewu ndak laku, dia masih ada usaha lain. Tapi kalau sini, karena di sini pokoknya itu kan radio, otomatis saya belain sini. Gitu. Ayo le pulang kita bangun dinasti. Teruskan ini. Lanjutkan. Soalnya kan pelopor ya, ibaratnya pelopor. Ya.
di radio yang lain kan tadi kan nomor satu ya Pak ya, maksudnya pelopor posepuh ya, kalau sekarang ini istilahnya posepuh ini. Memang dipanggil seperti itu. Bapak sebagai teknisi, ini kalau Pak Toto sendiri nyerap ilmu sebagai teknisi enggak? Kalau saya lihat Bapak lagi dandani aja, saya lihat itu langsung pusing. Lihat komponen kecil gitu pusing ya. Nggak bisa. Memang orang kan beda-beda keahliannya, beda-beda betul. Ada yang ahli ngomong, ada yang ahli ini. Nih pengen tahu ya. Hebatnya yang saya ngumpul-ngumpulkan enggak. Ini real. Umur 84. Posisi ada kekurangan suara ini. Bapak itu titen. Wah, buka ya, tahu. Buka ini, dibersihin. Udah bersihin. Masih kurang bagus itu. Adik ini yang apa? Yang suruh bongkar. Bapaknya cuma lihat aja sudah ada begitu jelas, cuma mikir setelah itu buka ini, bersihin ini. Oh, iki dicek di tester. Oh, enggak nyambung ini. Oh, enggak nyambung berarti iki. Ya, itu suruh nyoldir misalnya. Berarti tanpa melihat. Gini bayang kayak gini. Iya. Tapi harus tahu namanya itu apa. Harus tahu, siapa Bapak. maksudnya yang disuruh ini harus tahu. Jangan bilang mau suruh nyolder ini yang disolder ini ya. Jadi beda lagi. Ya, kayak apa ya? Kayak fisika ya matematika itu ampere apa. Tapi banyak gini loh, cuma bisa dari dengar bisa langsung tahu itu loh. Tahu. Ya. Itulah keistimewaannya. Sekarang kalau mau kayak gitu harus kuliah sampai berapa ini untuk mempelajari apa benda barang itu, apalagi itu kan siaran itu kan apa namanya pakai apa namanya Pak? Frekuensi. Frekuensi. Kita kan cuma denger aja, asik aja, asal ada angin barat, angin timur, wah keser, tinggal channelnya antenanya cari. Yang di sana padahal kadang lagi ada trouble. Ya. Kalau selama Bapak ini ya kurang lebih sekarang berapa 10 tahun lebih ya Pak ya. Nah, Pak Tatang apa saya? Ini saya. Kalau Tok nih, Dot nih depan. Iya juga ya, benar juga. Ya. Ini kalau mau ikut marga saya nggak bisa, nggak ada T-nya. Apa nih pengalaman apa Pak yang paling paling mengesankan lah selama megang ini? Apa pernah dapat branding deal kan, karena Bapak kan lebih ke marketing ya tadi ya. Branding deal ini apa nih, was? Kalau tadi kan di Banyuwangi beda. Betul. Di sini yang di dinasti Bapak sendiri. Pengalaman ya maksudnya pengalaman waktu saya berkegiatan di radio ini. Itu jadi gini, saya itu dapat informasi ada perumahan baru. Perumahan baru ini saya datengin dengan konsep kombinasi tadi, saya datengin, kemudian saya tawarkan. Ownernya dari apa tuh ya, yang menjual rumah itu apa namanya, properti itu, wah Pak apa bisa sekarang gini aja, tak kasih harga murah dulu awal, dari harga yang semestinya. Boleh di-spill harga Pak? Rahasia itu. Okay. Pak Prabowo aja bilang rahasia untuk pertahanan. Oke. Siap. Ini kan pertahanannya sehari. Nah itu dicoba dulu. Oke, coba. Kemudian ternyata jalan. Setelah sebelum 1 bulan itu ngontek saya. Si bapaknya properti itu. Yang ownernya ini, Pak, saya nyambung lagi. Oh, iya, enggak apa-apa. Tapi kan yang kemarin tuh harga promo. Kalau sekarang ini real. Tapi kan jelas sudah tahu. Kan pengen tahu kekuatannya Sahara itu seperti apa, kan gitu, loh. Benar-benar. Nah, itu. Terus akhirnya langsung 6 bulan. Kontrak 6 bulan. Itu.
setengah tahun. Ya, Ya biar agak keren setengah tahun gitu. Berarti modelnya kalau iklan di Sahara itu minimal 1 bulan. minimal 1 bulan. Tapi untuk yang tahun 2023 ini saya juga buat paket harga, Waduh, paketnya juga berarti. ya dengan harga yang lebih hemat lagi, cuma 15 hari. 2 minggu lebih sehari, ya setengah bulan. Bulan. Ibaratnya mereka untuk percobaan. Betul. Supaya tahu, saya pengen mereka ya mohon maaf ya. Orang kalau belum tahu Sahara, radio ya radio, bodoh, arep konon mungkin kan gitu. Ada satu iklan yang legend ya, karena belum iklan di sini ya, saya nggak nyebutin. Jangan Ya, disimpan makanya, dulu, iya, disimpan dulu. makanya itu kan yang kita aja yang tahu ya. Pasti yang penikmat radio juga tahu. Itu tuh udah Tak minum ya? Monggo Pak, monggo Pak. di sambi. Iklannya kan sampai lama, berarti itu jangka panjang Pak. 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun ikut Sahara. Itu regane mundak Pak. Saya Apa belum itu berani di-voting? naikkan itu. Soalnya itu ibaratnya ngikut apa ya dari Sahara dulu, tapi ya harusnya ya ngikutin zaman ya. Itu gini ya. Ya mohon maaf. Karena produk itu membantu Sahara dengan loyalitas, jadi ownernya klien ini itu Sahara adalah bagian dari bangunan mereka yang sampai saat ini berdiri itu Sahara. Salah satu tiangnya itu. Jagai. Iya, Jadi itu. meskipun klien ini udah besar, Masih iklannya pakai. ya iklannya sebenarnya tuh juga bisa dengan modern, tetap dipakai. Maaf ya, iklan jadulnya itu. Iya, iya. Saya tawarin enggak mau. Kan, Jadi masih tapi dipakai. dengan Spot ada ciri iklannya khas. Ciri khas. Jadi Pokoknya dengar itu udah tahu gitu. Nadanya Iya. itu, suaranya itu ya, Ya, pasti pasti. itu. Ah, Piye Pak nih? itu saya menilainya dari loyalitas itu saya kasih jawaban. Jawabannya apa? Setiap kali suatu produk yang sama mau masuk, itu kalau saya tolak, saya salah karena radio adalah pabrik. Umum, Ya, silahkan masuk, tapi dengan harga yang berbeda. Mereka mau minta sama, Pak, saya samakan itu, Pak. Saya tidak kuat dengan ya monggo kalau mau. Itu. Jadi saya jaga bener. Iya, Saya iya, jaga. iya, benar. Ini respon apa? Responsibility. Iya, dari loyalitas klien yang sudah masuk sampai 20 tahun itu. Itu KPR lunas, cicilan mobil lunas 20 tahun kan, iya kan? Lunas. Segalanya lunas sudah. 20 tahun loh. Iya, nah, itu. Itu dulu Sahara Pak, maaf. Ini Sahara kan sekarang kalau kemarin Mas Eko sama ini kan main ke sana kan, udah ada kantornya, Ya. udah ada studionya, Ya. ya udah ada bangunan ini. Kalau dulu awal-awalnya itu mulainya gimana Pak? Apa sepeta kamar atau gimana gitu? Kalau dulu itu malah belum AM, masih MB ya. Itu Apa itu yang frekuensi. Oh, Frekuensi itu lebih jadul lagi. MB. Sebelum AM berarti. Sebelum AM. MB, AM, terus FM? FM. Lah. Oh maaf. Kayaknya nganu AM sudah AM. AM itu tempatnya tuh hanya jadi saya ceritakan dulu ya sejarahnya Sahara itu pertama kali itu di Kaliwungu. Mulai siaran ya. Malah di Kaliwungu dulu. Di Kaliwungu ya. Jadi di Kaliwungu kemudian pindah ke belakang Masjid Agung itu ada punya apa? Bukan organisasi NU ya. Di belakang jadi Yang sekarang jadi bangunan. yang jadi bangunan sekolahan itu dekat sekolahan itu kan ada kosong itu. Nah itu dulu ada di situ. Pertama kali berarti. Pertama kali di Kaliwungu. Pindah ke situ. Pindah ke situ. Nah, terus pindah lagi ke Ketapang. Ketapangnya, Ketapang ini Perbatasan. sesudah Polres ke sana lagi dikit depan Samsat persis. Berarti Samsat kiri jalan. Kendal. Ya, kalau di sini kiri jalan. Nah, itu
ngumpulkan terus akhirnya beli yang sekarang Kumpulkan apa ini, Pak? wah. Kirain kumpulkan uang, kemudian beli tanah. Waktu itu masih sangat murah karena letaknya persis di pinggir makam. Jadi yang yang sudah pernah makanya jalannya Taman Makam Pahlawan Kusuma Jati. Itu di situ murah. Terus kumpulkan lagi di sekitarnya itu kan satu keluarga itu. Alhamdulillah bisa dibeli bapak. Jangan masuk karena kayak luas ini. Kayak kerajaan gitu ya. Enggak. Kerajaan yang enggak kelihatan. Amin. Gitu. Nah, itu kemudian berkembang, kemudian waktu FM itu dibangun tersendiri. Kalau dulu rumah induk dan studio itu jadi satu. Rumah sama studio jadi satu. Jadi satu. Maksudnya satu atap cuma ruangannya sendiri-sendiri. Di sini ono sing rusak langsung ya tok langsung. Iki bukan tok ini tok ya. Bahkan dulu keluarga itu belum tinggal di situ, jadi masih di Semarang. Oh, malah di Semarang. Karena pada waktu itu kan bapak tinggalnya semua keluarga kan di Semarang, bukan di. Jadi siaran orang sendiri jalan, maksudnya udah jalan sendiri. Jadi kantor dan studio ini jadi satu. Rumah itu belum ada, masih paling kalau nginep di sini ya ada satu ruangan yang dipakai untuk istirahat sama bapak sama ibu. Nah, waktu itu berkembang akhirnya dibangun sendiri ruangannya ini, ruangan untuk kantor maupun ruangan untuk studio sampai sekarang. Nah, jadi sekarang tinggalnya di Kendal semua. Oh, berarti yang kemarin saya yang nyariin itu berarti rumah itu. Gimana? Yang bapak kemarin Mas Eko datang apa itu masak apa itu kan? Oh, itu rumah. Itu rumahnya itu berarti. Semua sekarang di Kendal Pak Semarang? Semarang kosong. Malah kosong. Kosong ya. Dulu dipakai sama kakak. Kemudian kakak itu situ sih, kemudian pindah istrinya pindah keluarga ke Jepara, jadi kosong. Kalau anak berarti ikut sekalian berarti. Iya. Udah ikut ke Partai Sahara. Ini karena lagi politik tuh bahasanya tuh masuknya ke situ tuh. Iya. Ada Serempet. serempet. Jangan. Monggo Pak didahar niki sak wonten niki disponsori gorengan ting-ting. Nggih. Sambil Nggih, nyantai-nyantai Pak. Ini seru karena kita masih alhamdulillah masih tahu itu radio ya. Maksudnya kalau tanya anak kita ya mungkin lebih ke YouTube sekarang ya. Betul, lebih ke YouTube. Ada nggak nih Pak Sahara kedepannya itu ngikutin perkembangan zaman, pengen apa nih yang pengen otomatis ini? Ya kalau kita nggak usah punya usaha, kita hidup itu pasti menyesuaikan perkembangan zaman kan gitu. Ya kan? Betul. Contoh aja yang paling bisa dirasakan itu telepon, HP itu sudah bukan barang istimewa. Zaman saya dulu ya istimewa. Sekarang tuh kebutuhan pokok. Betul, bukan istimewa. Nah, untuk masalah radio itu ya harus otomatis. Kalau enggak ya mati nanti, otomatis itu. Contoh kalau streaming, radio enggak punya live streaming, ya terus perkembangannya hanya mandek di sini. Ya, padahal di sini pun orang juga berkembang kan gitu. Jadi orang mau kemana-mana pengen denger radio Sahara, udah streaming live pasti muncul itu. Sahara FM ya, wis nadane. Ini Pak, kalau kita kan nyebutnya segmen nih.
favorit warga Kendal biasanya ramenya tuh kan ada tuh jam-jam ramenya tuh biasanya jam dari apa? yang pagi sampai yang sore. Bu ya ini mulainya dari jam 5 pagi. Jam 5 pagi. 5 pagi itu enggak yang saya Bu, enggak manual loh ya. Jadi sistem semua yang ada di Radio Sahara ini sudah komputerisasi. Nyala sendiri, sudah ada timernya. Nanti jam 2 itu enggak ngenteni ada orang yang matiin alat-alatnya, enggak. Mati sendiri. Nanti jam 5 kurang seperempat itu nyala sendiri. nyala. Jam 5 tet bunyi sendiri. Sistem Dari jam 5 pagi sampai jam 2 pagi. jam 2 pagi. 21 jam per hari. Alatnya istirahatnya sebentar tuh ya Pak ya? Ya, makanya AC-nya harus dimati. Berarti Imbangi. kalau mati lampu ya mati ya Pak ya? Oh iya, pernah dicoba pakai Genset. genset tapi tidak efektif. Padahal genset udah gede. Nggak mungkin melalang buana sampai seperti pakai listrik. Nggak kuat. Tetap beda berarti. Beda. Buatnya voltasenya udah beda. Berarti maaf nih kan di sini kan listriknya ada yang ikut Kendal, ada yang ikut Leri gitu kan? Iya. Nah, ini kalau di sana pasti ikut Kendal kan Pak? Ikut Kendal. Nek Kendal mati cret berarti otomatis Kalau yang orang-orang sana Leri yo nggak ada. nggak dapat. Nggak bisa. Oh mungkin kalau Nggak tiba-tiba usah jauh-jauh. Lokalan saya ada yang Maksudnya yang lokalan itu Pak. apa ini namanya yang buat listrik itu apa namanya, tabung apa itu? Trafo. Trafo mati yang dekat rumah saya itu ya sudah mati, nungguin sampai diperbaiki diganti. Yang lainnya yang dekat podo Kendali aja ya enggak denger wong pusate mati. berarti mungkin kan kadang nek sing misalnya sana mati sini nyala kan Ya. tiba-tiba kan wah ki angin di padahal sebenarnya kono sing mati ya berarti aku lagi kepikiran ki kemarin tetanggaku kok ributnya mungkin kono emang mati listrik ya. Tapi udah pada ganti. ngerti. Enggak usah pakai listrik mati, lagi diperbaiki, dimatikan. Ya sudah, oh ini berarti nek Gangguan listrik teknis. itu, Gangguan teknis. Nanti begitu on air lagi penyiarnya ngomong, mohon maaf tadi terganggu karena gangguan teknis itu. Kalau ini Pak tadi kan otomatis apa komputerisasi ya. Alah iki wong Jawa ki angel banget. Pernah nggak Pak terjadi apa kalau orang kan human error nih, komputer error. Ya. Jam segitu kok jebol Pak nyala gitu. Yang sudah nyala kok. Harusnya nyala kok tiba-tiba ada something. Misalnya kan kalau komputer atau apa kan jeglek atau apa ki langsung nanti ke-reset semua ini. Settingan gitu. Alhamdulillah enggak. Kayaknya pernah kejadian. Jadi apa ya? Tapi kalau ada gangguan otomatis yang dari studio atau penyiarnya itu udah tahu. Udah. Jadi enggak loss human error itu udah termasuk. Kecuali kalau telepon pernah ya, telepon rusak kok enggak ada yang masuk. Enggak ada nelpon. Nah. Kan heran nih Penasaran kok sepi dengaran gitu. Ternyata karena telepon ini di rumah induk itu ada kontrolnya. Nah itu ternyata ada kabel ini gagangnya itu yang untuk kontrolnya itu kurang. Kok nggak bisa. Kok sepi biasanya. Rame. Akhirnya ngomong sendiri sambil nyari yang lain tuh nyari kesalahan maksudnya. Silakan kalau mau trouble ya. masuk. Oh ya ada masuk. Ya, itu. Gimik. Ya gimik bukan gimik dalam arti bohong kan kita nggak boleh cerita lagi cari kan nggak cuman apa gitu. Betul. Makanya penyiar radio sama penyiar berita apapun harus pinter muter omongannya tuh biar spontanitas ini harus keluar dalam pemikiran. Meskipun sedang emergensi banjir badai ya dia harus profesional. Ya sekali. Betul. Suaranya aja ngangenin dia nggak akan kelihatan mukanya. Jadi jangan berharap bisa manggil Mbak Rara. Atau juga Mas Noli. Kalau yang udah lihat mungkin di acara-acara tertentu ya Pak ya. Kalau yang ada off air gitu. Ya baru itu. Kalau off air memang kan diwajibkan untuk tampil dan audien ini tahu siapa ini yang ngomong, namanya siapa kan tahu. Tapi kalau radio kan enggak. Ya Pak, tadi ngomong soal iklan.
Ya. Kan Bapak habis nemuin ini yang kemarin yang Bapak temuin ya, misalkan ada orang yang modelnya datang Pak saya mau iklan nih. Ya. Nah, tadi kan sekarang kan ada paketan 15 hari, 1 Ya. bulan, kalau syukur-syukur Bapak. ada yang tahun-tahun, alhamdulillah. Ya. Nah itu model iklannya gimana sih Pak? Maksudnya tuh kita tuh ngasih udah jadi iklannya, tinggal nyarin, atau Pak saya mau iklan begini, jenengan yang buat iklannya. Ya, jadi gini, kalau kita sudah deal mengenai harga dan fasilitas yang saya berikan, jadi kedua belah pihak ini harus Setuju? menyinkronkan dulu mengenai apa yang ditawarkan. Itu saya mesti minta bahan atau materinya dulu. Jadi bahan materi ini kalau dari saya kan nol. Saya nggak Ya, ngerti belum apa yang tahu. pengen Diiklankan. Tonjolkan, dipublikasikan itu apa. Saya suruh buat sekomplit-kompletnya. Nah, karena keterbatasan durasi hanya 1 menit, itu baru nanti saya yang ngedit gitu. Oh ini yang perlu dimasukkan, oh ini nggak usah, oh ini. Kalau misalnya ada kalimat-kalimat yang panjang itu, gimana saya bisa merapatkan itu jadi beberapa kalimat tapi bisa mengenal semuanya. Itu yang sulit. Makanya harga satuan ini kalau di tempat saya namanya reguler. Reguler ini 1 kali siar dengan beberapa kali siar selama 1 bulan pasti mahal yang 1 kali siar. Kenapa gitu? Yang saya buat jadi kreasi yang saya buat ini hanya dipakai sekali toh. Itu. Makanya saya pasti harganya saya kenai yang reguler. Pak hanya 7 hari pernah ya? Ini ya sudah agak lama. Tahun 2011 mungkin ya. Ada seorang pengusaha koperasi menikahkan anaknya. Undangannya lewat Radio Sahara. Saya ini tak kasih harga reguler karena hanya 5 hari ya Pak ya undangnya. Terus ngundangnya gimana Pak? Maksudnya ya, itu kan ada pertunjukannya. Jadi di pernikahan itu acara hiburannya itu pentas wayang kulit. Nah itu kan jadi bukan tak omongin pernikahannya, tapi yang saya tonjolkan wayang kulitnya ini supaya orang datang di situ. Berarti itu terbuka untuk umum? Terbuka untuk umum. Oh, jadi wah, misalnya itu yang nonton banyak banget katanya. Nggih. Berarti kan akan ada ya, gitu karena kan. Kalau saya sebutkan orangnya itu nanti yang datang orang nggak kenal orang itu. Tapi kalau pertunjukannya orang kan memang berbondong-bondong di situ ingin melihat pertunjukannya. Gratis, kalau gitu misalnya ada acara nikahan, wah kudu nyumbang lah apa gitu. Malah orang nggak datang ya. Kenal juga enggak. Gitu. Malah bingung kalau ini kan penasaran, gratis ayo. Waktu itu kalau nggak salah Mantap Sudarsono. Mantap. Memang mantep. Oh iya. Lakonnya nopo. Darin Pak. Dan saya nambahin lagi ya. Boleh. Sahara ini walaupun tidak saya kelola, tapi mempunyai paguyuban. Paguyuban pendengar Radio Sahara. Ini salah satu. Sedulur apa ki? Monitor dari sini ya. Oh berarti yang halo ini Pak biasanya halo. Iya. Mas. Ini. Dan ada 2 kelompok. Ini bisa tarkam. Memang dulunya satu kelompok terus pecah gitu. Tapi ya moga-moga bisa jalan bareng dan manfaatnya memberi kebaikan gitu aja lah. Kalau saya enggak apa ya, saya itu enggak ngelola acara anu, tapi kalau mereka mempunyai kegiatan saya diundang kayak tahun baru atau halal bihalal atau setelah lebaran itu biasanya ada pertemuan. Ya kalau saya pas kosong, saya pasti datang. Itu kegiatan mereka apa Pak?
selain apa misalnya wah iki lagi iki ayo kirim-kirim masalah arisan. Yang saya dengar itu ada arisan. Ikut gak Pak? Enggak. Saya paling kalau kayak gitu kecuali kampung ya, saya itu enggak. Sibuk Nggak ya sana. Pak, bukannya ini Betul, kita sibuk keliling nyari bukan tambah ya kita memang harus Sama saya tangkap juga, bola gini juga. loh, saya itu bukan anti sosial tuh enggak ya. Jadi kumpulan-kumpulan kayak gitu. Kalau saya nanti lebih condong ke sini gitu. Nah, yang sini nanti Mary. Saya condong ke sini nanti Mary. Sosial. Lebih baik ayo wis padha bareng-bareng monggo. Yang penting kegiatan ini Positif. memberi kebaikan gitu aja. Belum nyalon aja udah ini ya nggak boleh apalagi kalau nyalon bahaya banget nih. Kita ngundang di sini aja nanti wah. Ini udah ketua Partai Sahara. Bukan yang lain. Lah Mas Eko suka dengerin jam berapa? Biasanya malam malahan. Malam apa? Dangdut juga. Dangdut 11 malam kan kalau nggak salah, kalau dulu, kalau sekarang kan kurang tahu. Kalau dulu kan koplo itu kan saya suka. Tetap siang aku wayar-wayar campur sari. Oh. Kalau nggak ya itu jam habis duhur lah. Heeh. Teng. Lagunya itu Tahun nostalgia. 2000-an ke atas itu Sarah sering 24 jam. Wah, Itu 24 jam. atas permintaan Prastama. dari Pendengar. pendengar karena sambil ngerajang tembakau dengerin Radio Sahara. Iya, Itu- karena kita di Kendal ini memang petaninya macam-macam ya teman-teman ya. Bakau, jagung, Adi. brambang, padi itu, padi. Tapi kan nek tembakau tadi memang Iya, malam Iya. apa ki ngroweki ya. Rajang bako. Ngerajang bako saya wedok ngroweki. Sambil dengerin Sahara Radio. Kalau nggak diturutin Radio Rajang. Oh. kasihan. Tapi kasihan karena mereka juga Mungkin sepi, nggih kan sepi. Iya, Enggak betul. semuanya orang bisa diajak kan di kampung itu ya yang ramai ya di tempat itu tok. Ibaratnya Iya. kayak duwe gawe gitu kan. Nah, jadi ini teman online ya sekarang online siaran tapi kan bahasanya sekarang kan dengerin kayak gitu. Ngering-ngeringan. Ya, katanya untuk itu kadang ada TV, ada yang radio, orang kan masing-masing di radio dulu ketoprak kalau zaman dulu tuh dengerin. Ya. Kalau zaman dulu kan sandiwara radio Nggih. itu yang ditunggu-tunggu ya kan? Bener, nggak ada TV, mungkin ada tapi belum, jarang. masih TV nasional satu tok TVRI. Iya, itu pun nonton sing duwe sing nonton sak juga. Itu sandiwara tuh ya kita sambil ngebayangin gitu orang ngomong. Padahal mungkin orangnya cuma dua, tapi kan di situ karakternya bisa kayak banyak. Jadi ini jadi itu. Sekarang iklan juga sekarang kan kayak gitu Pak, sandiwara juga tuh. Kalau sekarang ini sudah kemarin ada ya dari Badan Penanggulangan Korban Bencana itu apa itu? Bukan Basarnas, apa sih? BPKD apa ya yang Badan Penanggulangan BMKG. Bencana, BMK. Bukan. BMKG kan itu cuaca itu. Yang Bio- gempa-gempa atau apa gitu. bukan. Bukan. Jadi dapat iklan otomatis ini ada yang gandeng iklan, kemudian mulai jam 4 sampai jam 5 itu sandiwaranya 1 jam apa setengah jam ya? Sandiwaranya yang buat jenengan apa sana? Bukan, dari sana udah satu jadi, paket. tinggal muter. Iya. Kalau yang tadi Pak ngomong soal iklan lagi, iklannya itu tuh durasinya sehari diputar berapa kali gitu biasanya? Ya tergantung permintaan. Paketan juga tadi itu. Yang reguler atau yang apa itu Pak? Ya, kalau reguler itu jangka waktunya tuh lebih tidak lama ya. Jadi mungkin paling banter itu 7 hari 1 minggu. 7 hari ini sehari mau berapa kali ya, mau terserah, nanti dikalikan harga reguler.
Tapi kalau Hitungannya paketan itu udah. hitungannya satu kali mengudara itu berapa gitu ya hitungannya? Betul. Oh, oke. Dikalikan. Kuali Tapi satu kalau- hari Pak kuwi ya kuwi dihitung wae Ya, gitu. kalau paketan beda. Kalau paketan otomatis kalau dihitung ya lebih murah. Lebih murah nggih. Ya, tapi kan itu sudah satu ikatan. Jadi ikatan kalau orang nanti misalnya jatuhnya terus per bijinya ini lebih murah terus dihitung, saya tak ngambil Bijian aja gitu ya. misalnya hanya ini tok terus dihitung yang harga murah ini ya saya tidak mau. Iya benar. Harga reguler. Harus kan semakin banyak itu semakin murah. Iya. Kalau hitungannya ini wong kita beli apa aja dihitung kok promo kok ini segini mending berambang seprapat misalnya 10.000 tukune ngecer ya nanti Iya, sampai betul. ibu-ibu biasa kayak gitu. Begitu. Jadi gambaran-gambaran Berarti pokoknya tugasnya Bapak ya sibuk ya, situ ya. saya otomatis yang namanya penjaga gawang. Jadi semuanya Pinter. ini apa kalau penyiar nggak masuk Pak? Kalau penyiar nggak masuk, kebetulan nih yang hanya 2 sip-sipan ini kebetulan masuk terus ini. Kalau misalnya capek atau apa ya kan bisa antar Rolling. penyiar, rolling sendiri ya pokoknya. Oh berarti memang harus saya ada berikan kemudahan. harus ada komunikasi bagus ya dua orang Iya, yang diserahkan. iya. Ngomong loro tok mosok bentrokan lucu nanti. Siapa tahu tadi kan istrinya Bapak bisa siaran. Ikut Ya, lagi itu gitu. kalau sudah sangat darurat banget baru. Pernah tapi Pak? Pernah. Mahal bayarannya yang itu. Nah, soalnya Beda, Tidak pasti. dibayar itu. tak terhingga lah soalnya kan ini masuknya ke dia Langsung. semua. Bayarannya adalah hati saya. Wes. Kayak kemarin kita segmennya Cinta Sejati. Terus ini apa? Istrinya siaran yang telepon Pak Toto ya. Halo sayang. Minta lagu buat siapa? Buat yang mbaknya yang nyarin. Oh. Iki Pak ojo sik Pak iki siaran. Situ kontak. Nah, ya tadi Bapak ada anak Ada. sudah Satu. besar. Sudah, baru lulus ini. Lulus apa? Tahun Kuliah. 2003. Lulus 2003. kuliah SMA. SMA. Ada minat juga enggak? Jadi Ya, beda ini, jalurnya dia beda. paling hanya saya suruh bantu ngisi iklan suara di iklan. Dulu waktu kecil mah kan ada suatu instansi yang order di Sahara dengan konten ke KDRT keluarga. Itu anak saya saat munculkan suaranya seolah-olah diajar sama bapaknya. Bapaknya saya sendiri sih. Aslinya ya. Berarti memang sutradara ya kalau ada ini kan Iya, bikin otomatis. skrip ya, Iya, bikin skrip. saya bikin skrip. Itu Dari bahan yang mentah itu toh. Heeh. Kan saya suruh buat dulu, maksudnya ini apa yang pengen ditampilkan. Dari klien memberikan bahan materi baku, kemudian saya yang edit. itu berarti kayak rekaman suara gitu ya, Pak? Iya, rekaman suara sama editan-editan sound effect-nya. Kalau kita kan memang di video ya, tapi ya hampir mirip kan. Betul, Ada yang di iya. cut, ada Iya, yang iya, di ini. iya, semacam Lagi. kayak itulah. Tapi mungkin lebih rumit yang di video karena itu kan ada gambarnya di sini. Kalau saya kan hanya mainkan suara aja. Iya, kalau di video misalnya pas mukanya kita ngomong bagus, dralai mukanya jeng ini, wah ojo juga. Pernah lagi syuting gini kan, Pak? Wah, aku ireng ini kan yang ngono di Ya, saya kebetulan juga hitam. Ya, maksudnya kan kadang yang kan- wanita kan Pak. Beda. Oh. Ya, kadang tuh Ya, ya. ini di sini kok cerah, di situ kok ini gitu Oh. kan. Biasa ada kadang juga bukan kita, kadang ada juga teman-teman kita di sini tuh itu kok gini gitu. Wah, rambutnya kamu tuh kurang begini. Bingung besok pakai baju apa lagi ya. Kalau suara kan Betul. nggak usah mikir. Nggak usah.
ibarat siaran sambil sarungan aja bisa kok. Orang nggak tahu. Nggak tahu. Yang penting kamu jangan batuk pilek. Itu kan karena itu pentingnya di mempengaruhi. suara, nggih. Pentingnya di suaranya sedap, enak. Kalau pas batuk pilek ya enggak. Ini bukan Mbak Rara lagi nih. Mbak Rara terus kok kayak aku. Andalan kok. Mbak Rara terkenal nih wong Kendal sapa sih Mbak Rara karo Mas Noli. Itu biasanya kalau siaran itu bukan nama asli. Ya, Rata-rata memang iya. Nama samaran berarti. Nama panggung istilahnya. Nama panggung. Iya. Jadi mungkin ya ini kalau malah kita bahas orang penyiarnya ya Pak ya. Karena kan pengalaman tuh dia kan nggak mau dikenal sama publik. Di rumah itu yang taunya Mbak Is misalnya. Iya. Beda nggak. Kamu tanya Mbak Rara siapa ya nggak tahu. Tapi kalau tetangga kan biasanya tahu Pak. Belum tentu Mas, kan yang didengerin suaranya. Tapi kalau Sahara ini kan sudah pendengar sudah banyak. Dan tahu ada ini suatu cerita ya. Saya punya penyiar itu rumahnya Kaliwung. Sangat tidak mau pokoknya diketahui gitu loh. Tapi akhirnya ya tahu tetangga. Ya karena tadi ada event atau apa gitu mungkin akhirnya. Belum. Itu baru 2 bulan dia diketahui sama tetangga. Oh, Mbak Dila namanya, Mbak Dila. Mbak Dila. Itu tahu akhirnya. So aku pernah pengalaman di waktu dia itu suaranya khas banget sampai fansnya tuh banyak. Diserang lah fansnya ibu-ibu karena dia cowok kan. Dia nggak nampilin ini sampai netizen sekarang ini kan cari tahunya tuh. Akhirnya ketahuan lah satu. Udah nggak nyanyi radio. Itu sekarang malah. Iya, soalnya kan kalau ada suaranya dia tuh kayak enak aja dengernya kayak gitu. Nah, sekarang kayak Surya Insomnia itu kan penyiar radio lah Pak. Betul. Tadinya nggak diketahuin orang, dia aman. Jadi gini, kalau saya itu menerima orang baru, biasanya itu saya ngomong ke dia. Mau dikatakan sebagai penyemangat monggo, kalau mau dikatakan sebagai warning ya monggo. Jadi warning itu gini. Peringatan. Kamu ini contoh ya ada yang baru masuk. Kamu jadi penyiar Sahara. Itu sekarang kepribadianmu disorot. Jadi hati-hati. Terus kamu itu sekarang sudah menjadi artis lokal. Publik ya. Betul. Ndi to sing jenenge Rara, ndi sing jenenge Noli. Nah, kepo. Orang pasti condongnya ke situ. Nah, terus kalau untuk mohon maaf, cewek ini saya ngomong ya itu warning itu, hati-hati apalagi dengan pendengar yang tanda kutip. Jadi pendengar itu ada yang baik, garangan. Kan, ada yang baik, ada yang garangan. Ada yang suka pengen keponya itu berlebihan. Berlebihan. Makanya harus jaga sikap. Ojo ngerti. Mbak sapa kae? Ganti meneh kae mbak sapa kae? Jadi kadang orang nelpon tadinya bilang gini ya, kalau pas nyeplos kan itu kan live apa ya, on air ya Pak ya, on air kalau bahasanya ini kan on air. Dia bilang main sosmed juga kan harus hati-hati. Ya sama lah. Makanya tidak mau diketahui itu karena memang jangan sampai pekerjaan itu mengganggu keurusan pribadinya. Betul, ya. Begitu kurang lebihnya seperti itu yang namanya masuk ke dunia entertain. Khusus untuk Sahara, makanya untuk menanggulangi itu, untuk mengantisipasi itu, solusinya apa? Tidak banyak bicara penyiar itu. Jadi penyiar ini nampung yang kita lagu, yang dikasih 2 menit itu durasinya. Karena nanti nek terlalu banyak ngomong keceklek. Biasanya orang kalau sudah nganu itu kenaan ceplos. Ya mari ya aku barang gak iso ya aku. Iso damkar iki. Kudune damkar iki gak iso iki. Kudu ono sensore tit ngene. Pomne kuwi ya. Wis, ra iso wis. Katanya lagi butuh penyiar, Pak. Betul, saya membutuhkan cewek cowok, Pak. Cewek. Ya. Saya juga butuh 1 cewek untuk konten kreator, Bapak butuh 1 cewek untuk penyiar. Ini buat warga mana aja deh, warga Wakanda Forever. Warga Kendal terutama yang
memiliki, wah aku bisa nih sebagai penyiar ya. Monggo Bakat. tim daftarkan kemana Pak? Ke langsung datang ke kantornya, studio kantornya. Nanti ketemu sama Pak Toto. Nah, nanti langsung kamu tahulah mau nego gaji berapa silakan sama Pak Toto. Langsung Kalau yang konten kreator silakan datang ke sini ya. sini ya. Nah, nanti hubungi nomor di bawah ini ya. Susah ya Pak cari ini. oh susah sekali Sama Pak. Ya Susahnya kenapa Pak? Susahnya tapi udah ada yang lamar. belum sudah cuma Nggak begitu, cocok. ya begitu Kurang. tahu kerjaannya kayak gitu itu jadi mundur diri. Nah saya sendiri juga saya batasin kalau 14 hari saya training nggak bisa ngapain lama-lama ya sudah mundur kan Benar, gitu. benar. Apa ya, kalau memang berniat monggo segera buat lamaran. Syaratnya apa Pak? Syaratnya dulu nih. Syarat yang utama yang penting satu bisa komputer, familiar dengan perangkat komputer, karena kalau itu tidak bisa kesulitan nanti. Bisa komputer, Ya. cewek tadi ya Pak. Umur Pak. Umur saya tidak batasin. Oh enggak berarti. Iya, tidak batasin. Enggak. Makmu iso kok. Bisa kok. Selama jam-jamnya bisa loh ya. Bisa nganggur kok Pak. Ini maklum Pak. jadi minimal tidak ada kan kalau SPG kan berpenampilan menarik, Menarik. tinggi Nah, badan ngomong. sekian. Ya, yang penting kamu tuh bisa ngomong. Iya. Kalau kamu introvert gini yo Susah. nggak bisa. Kamu lamarnya di panggung monolog aja. Jadi sama, kita juga membutuhkan salah konten kreator ya. Ya udahlah kalau saya nego deh cewek cowok bisa lah. Masuk. Ini bapak nih cewek, tapi ya itu pasti nggak malu orangnya tuh ngomong tuh nggak malu, terutama tapi jangan malu-maluin juga. Ada adabnya juga. Nah nanti training itu lebih lengkapnya pokoknya nanti sama Pak Toto ya. Silakan kirim lamaran biasa ini Pak atau Ya, email biasa, ya. lamaran biasa Lamaran biasa. ketemu sama Pak Toto di jam kerja ya, meskipun bukannya jam 5 kalian jangan datang jam 5. Nanti kok kan kemarin bilangnya jam 5 sampai jam 2, aku mau datang jam 2 dong. Soalnya Jam 7 sampai jam 5. jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Kalau malam itu beda lagi itu. Kebetulan itu. Bawa martabak. Kalau siang bawa surat lamaran, kalau malam bawa martabak. Nah itu tadi teman-teman ya, ngobrol kita, berbagi ilmu kita, pengalaman bareng di belakang layar Sahara bareng Pak Toto. Terima kasih Pak Toto untuk kehadirannya dan berbagi ilmu yang sangat bermanfaat buat kita-kita yang apalagi tadi terima kasih juga sama Pak Tatang ya, yang sudah mendirikan. Jadi kita tahu itu lagu-lagu kita kan dulu nggak punya perintis. Jadi banyak informasi kan dari situ. Jadi terima kasih. Ini Pak Toto nih, sebelum kita closingan, ada harapan atau apa yang ingin disampaikan ke warga, bukan Kendal aja sih, kalau ini mungkin seluruh dunia aja. Pakai bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Up to you, sak karepe jenengan, bahasa kenokone sak karepmu. Maaf. Monggo. Kalau untuk Radio Sahara, semoga mohon dukungan dan doanya supaya Sahara ini masih eksis untuk menghibur, memberikan informasi kepada khususnya warga Kendal. Kemudian juga bisa memberikan inspirasi bagi pendengar Sahara juga yang ada tidak hanya di Kendal maupun di sekitar Kendal, tapi lebih yang Luas. di negara-negara lain sebagai TKW atau TKI. Betul. Itu bisa memberikan pencerahan hidup supaya hidup ini tidak hanya sejengkal. Jenengan sudah ada di Taiwan, di Hong Kong, kembangkan diri ya. Ini salah satu contoh Mbak
Kak Riu. Nah, Mbak Riu. Mbak Riu ini salah satu konten kreator ya. Nggih. Konten kreator. Kemudian Mas siapa? Mas Eko. Mas Eko. Kembangkan ini jangan hanya sebatas ini. Kalau bisa kenapa Anda bisa membuat studio yang lebih besar? Amin. Masuk televisi ya, bisa ditawarkan di televisi karena ke depan bukan saya, bukan orang-orang seangkatan saya, apalagi yang di atas saya, otomatis yang lebih muda-muda. Jadi satu, jangan bosan, kejar cita-cita, giat belajar, jangan bosan bila mengalami kegagalan, karena usaha Anda itu yang menentukan hidup Anda di kemudian hari. Maksud saya gitu. Aduh. Saya banget, Mak. Jelek. Oke, ini jangan Banyak jangan sekali. ini kalau kadang tuh kita ya Pak ya kayak capek gitu Oh, kadang iya. ya, kadang Jangan dirasakan, anggap itu sebagai hiburan. Jadi tetap karena kalau itu dirasakan sebagai suatu ganjalan hidup, otomatis untuk melangkah berikutnya itu susah. Saya sendiri sering ngalami kayak gitu. Tiap hari saya ngurusin, pada waktu dulu saya basic saya masih di marketing suatu produk barang, itu mau tidur ingat, waduh gaweanku piye, waduh gaweanku itu salah. Itu akhirnya akan membuat kita bukan semakin maju tetapi semakin mundur. Takut, kita takut. Nah, hilangkan rasa takut itu, melangkah dengan gembira, otomatis kesuksesan akan menunggu Anda. Kalau kita tidak menjemput kesuksesan itu, kita semakin mundur, semakin jauh kesuksesan itu kita capai. Itu. Terima kasih Pak, kata-katanya langsung sehat, saya langsung seger ini. itu Motivasi sama Pak Toto Ya, langsung seger. kan kalau dikasih tahu seumuran itu kan kadang alah kamu yuk, ya kan Pak, maksudnya kan koyo orang apa-apa gitu. Iya. Nih kan seniornya Pak Toto belajar dari Pak Tatang. Nah, Iya. pastinya kan tadinya Pak Toto yang belum tahu Jadi apa tahu. itu radio kan. Nah, akhirnya dari ilmu marketingnya, dari ilmu Pak Tatang radio, ayo bisa berkolaborasi. Benar. Betul. Banyak banget ini Kasih wejangan langsung sehat saya. langsung sehat menjemput kesuksesan. Amin. Ini bahaya nih kalau bilang amin amin, nanti kita beda. aman. Aman. Amin. Beda. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah menonton kita. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari bincang-bincang kita kali ini. Dan jangan lupa ya tadi ya, tetap dukung Sahara dan kita juga Benar like, sekali. komen, dan subscribe ya. Nanti Sahara juga insya Allah nanti bikin YouTube ya Pak ya. Ya, jadi next mungkin buat teman-teman semua kita suruh hadirin bintang tamu siapa lagi, bisa langsung komen di Jangan kolom. Mbak Rara, nggak bisa, udah tak bilangin. Jangan. Kemarin yang bilang ini nggak bisa bisa. ya. Oke, ini bukan Mbak Rara, langsung tak ambil bapaknya Mbak Rara nih Langsung. udah. Bapaknya sudah bilang Mbak Rara itu nggak akan bisa, jadi jangan ada yang komen lagi Mbak Ya. Rara ya. Bener. Mas Eko. Oke, terima kasih sudah menonton video kita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, Pak.